Maka saya tulis di berbagai macam status, yang paling bagus itu adalah sibuk saling memaafkan. Islam di Arab Saudi nggak ada istilah halal bihalal, bahkan mereka bingung ini kaidah apa, istilah bahasa apa, kami nggak mengenal ini cuman adanya di Indonesia. Istilah orang ini Islam Nusantara. Banyak sekali yang tidak ada di Arab Saudi, yang tidak ada di Timur Tengah, tapi ada di Indonesia. Orang yang saling memaafkan di antara sesama. Cuma sekarang orang salah faham, ketemu orang minal aidin wal faizin ya. Tradisi di Indonesia, apabila kita telah selesai puasa, ada halal bihalalnya, berarti ada juga haram biharam, gitu kan, atau sunnah bisunnah. Kalau dalam hukum ada mubah bimubah, karena hukum itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada juga yang halal, ada yang makruh. Malam hari ini mengawali pengajian rutinitas kita sekalian dengan halal bihalal, dalam artian saling memaafkan di antara sesama. Apabila selama kita bergaul, selama kita berkomunikasi, selama kita saling menyapa, saling berhubungan, ada yang kurang berkenan, agar selalu saling memaafkan di antara sesama. Sebetulnya ibu bapak bukan hanya minta maaf, tapi memaafkan. Orang sibuk hanya minta maaf, tapi apakah ia memaafkan? Maka perintah dalam Al-Qur'annya adalah bukan hanya minta maaf, tapi memaafkan. Karena minta maaf gampang, tinggal copy paste di WA orang, share. Sekarang kan begitu tuh, ganti nama doang, ganti nama, kalimat dari atasnya punya orang, di bawahnya ganti nama dia, share. Itu namanya hanya share minta maaf. Gampang apa susah itu? Gampang, cukup punya kuota, kirim sampai ke orang. Lalu apakah memaafkan? Nah, ini masalahnya. Maka jauh daripada meminta maaf, yang paling dianjurkan adalah saling memaafkan. Itulah makna wal afina 'anin nas, memaafkan. Maka saya tulis di berbagai macam status, yang paling bagus itu adalah sibuk saling memaafkan. Bukan hanya sibuk saling meminta maaf, tapi memaafkan. Mau orangnya minta maaf atau tidak, kita sudah memaafkan, atau memaafkan sebelum orang minta maaf. Itu namanya wal afina 'anin nas. Dan inilah orang yang akan dimaafkan oleh orang. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh orang, maka kita dulu yang memaafkan orang lain. Kenapa? Karena kita juga ingin dosa-dosa kita dimaafkan, maka kita memaafkan lebih dulu daripada orang lain. Maka kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh, kalau kata Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Pertama, saling maafkan dulu di antara mereka. Fa'fu anhum, saling memaafkan dulu, baru wastaghfir lahum, baru mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang tersebut. Jadi tidak hanya memaafkan di antara sesama, tapi mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut juga dosanya diampuni oleh Allah. Baru wasyawirhum fil amr, baru bermusyawarah di antara perkara yang dihadapi. Tidak boleh atuh musyawarah tanpa saling memaafkan. Tidak boleh atuh minta dimaafkan tanpa saling memaafkan. Apalagi mohon ampun pada Allah tanpa saling memaafkan. Maka tiga hal ini jangan ditinggal. Memaafkan, mohonkan ampun atas dosa-dosanya, baru bermusyawarah di antara sesama.
Jangan ujuk-ujuk musyawarah tanpa saling memaafkan. Tapi ketahuilah, kata saya, tidak usah minta maaf, engkau sudah saya maafkan. Oh, ini kan keren gitu ya. Nah, ibu bapak yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka halal bihalal ini merupakan produk daripada ulama Nusantara, merupakan produk daripada ulama Nahdlatul Ulama, ya kan? Sebab dulu terjadi huru-hara, terjadi pertikaian antara ulama, antara kiai, antara politikus, antara pemimpin bangsa. Maka seorang tokoh ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama memberikan satu sinyal, satu pesan kepada para politikus, pemimpin bangsa saat itu, bagaimana cara mendamaikan di antara para tokoh. Ya sudah, adakan saja halal bihalal. Ini hanya terjadi di Indonesia, jemaah sekalian. Islam di Arab Saudi nggak ada istilah halal bihalal. Bahkan mereka bingung, ini kaidah apa, istilah bahasa apa, kami nggak mengenal ini. Ini cuman adanya di Indonesia. Istilah orang ini Islam Nusantara. Banyak sekali yang tidak ada di Arab Saudi, yang tidak ada di Timur Tengah, tapi ada di Indonesia. Rojaban di Timur Tengah nggak ada, Muharraman nggak ada, di Timur Tengah mah Muludan nggak ada. Maka Islam yang datang dari Timur Tengah bilang bid'ah rojaban, di sono mah nggak ada. Bid'ah halal bihalal, di sono mah nggak ada. Bid'ah muludan, di sono mah nggak ada. Yang ada cuma di mana? Di Indonesia. Ini ciri khas Islam yang berkembang di Indonesia. Apalagi halal bihalal, Indonesia mah kalau pengajian bisa tutup jalan raya. Coba di Arab, oh digulung kita. Di Pondok Cabe mah jangankan Maulid Nabi, jangankan rojabat, mau nikah aja nutup jalan. Tuh, biasa aja. Ini ciri khas tipologi yang ada di Indonesia. Tapi sejatinya jemaah sekalian, pada saat kita datang ke majelis ini, kita berjabatan tangan, itu namanya halal bihalal. Karena bahasa lain daripada silaturahim yang berkembang selama ini adalah halal bihalal. Nah, berjabatan tangan itu kata Nabi, maka saat dia berjabatan tangan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang yang berjabatan tangan sama orang yang menyambut tangannya, selama dia ada di situ, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berpisah. Setiap sebulan sekali di sini kita halal bihalal terus. Nah, ini hebatnya kalau kumpul di majelis. Ini manfaatnya kalau datang ke majelis. Kalau nggak datang ke majelis, ya nggak bisa halal bihalal, gitu kan. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gimana di Al-Qur'an di antara ciri orang takwa itu? Alladzi la yunfiqu fi sarra'i wad dharra idzal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anin nas. Ini ayat suka dipakai oleh orang kalau mau khutbah Idul Fitri. Dipakai terus ini ayat bahwa di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang saling memaafkan di antara sesama. Cuma sekarang orang salah faham, ketemu orang minal aidin wal faizin, ya, itu bukan minta maaf, itu bahasa Arab. Lah orang nggak tahu artinya, ucapin aja seakan-akan mewakili minta maaf. Bukan. Minal aidina wal faizin itu bukan minta maaf, itu mendoakan saudaranya yang telah kembali dan telah mendapatkan kemenangan. Minal aidina dari orang-orang yang kembali, yang id. Kembali kemana? Kembali kepada fitri, bukan kembali kepada cewek yang namanya Fitri, bukan. Apalagi istri gue kan Fatimah, ngapa Fitri gue kembalinya? Bukan. Kembali kepada kesucian. Jadi saat kita bertemu ungkapan minal aidina, itu adalah kalimat mendoakan selamat kembali ke dalam kesucian, karena bersih kita daripada puasa selama 1 bulan
full, gitu kan? Wal faizina, dan orang yang mendapatkan kemenangan. Terus di situ mana sisi minta maafnya Pak Bu? Nggak ada kan? Nah saya mah gampang, mohon maaf ya, sudah itu. Tapi kalau mau mendoakan nggak jadi soal, minal aidin wal faizin. Tapi itulah di Indonesia ciri khas, udah nggak apa-apa dah. Orang sudah pada paham. Pokoknya kalau minal aidin wal faizin pasti minta, walaupun artinya salah, nggak apa-apa dah. Mau ciri khas kita udah. Ya nggak bisa artinya kita omongin deh tuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana minal faizinnya? Karena orang yang puasa itu orang yang menang. Menang apa? Orang yang menang mengendalikan hawa nafsu. Orang yang menang bisa mengalahkan setan, karena setan musuh yang nyata. Jarang orang yang bisa puasa bisa mengendalikan hawa nafsu, gitu kan? Maka saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalau bahasa Qur'annya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Al-fauz, kemenangan yang besar kita ucapkan minal aidin wal faizin.